Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru hebat, guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Perkenalkan, nama saya Yulis SPDGR, calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Lahat. Dalam kesempatan kali ini, saya akan berbagi pengalaman tentang aksi nyata modul 1.4 budaya positif, menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membuat tentang keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas nanti ya kalian dibuat tentang apa yang menjadi kesepakatan kelas kita. Nanti kalian dibagi ya, bagikan satu persatu. Nanti kalian berdiskusi sesuai bentuk kelompoknya tadi. Kemudian kalian membuat tentang keyakinan kelas kita yang menjadi kesepakatan bersama. Ya, nanti setelah itu kalian silakan tempel di styrofoam ini ke depan. Setelah kalian membuat, ya, nanti silakan yang sudah nanti kalian kumpulkan ke depan, ya, dengan cara ditempel langsung di styrofoam ini. Bisa mulai anak? Bisa. Kalian pahami? Bisa. Oke. Keyakinan kelas. Nah, sekarang dengan adanya keyakinan kelas ini, kalian semua harus menaati peraturan yang telah kita sepakati sama-sama. Ya, seperti disiplin, datang tepat waktu, membuang sampah pada tempatnya, ya, menghormati guru, menghormati teman, tidak ada yang membuli. Ya, 5S, senyum, sapa, salam, sopan dan santun, mengerjakan PR tepat waktu. Ya, oke, bisa dipahami? Bisa. Nah, ini adalah kesepakatan kita sama-sama. Oke, demikianlah kesepakatan kita buat. Semoga semuanya mengikuti peraturan yang sudah kita sepakati bersama-sama. Akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah Desa Kumasalam, yang terhormat Bapak Ibu Guru SMA Desa Kumasalam yang semua hadir, puji kehadiran Tuhan yang Maha Esa, karena dengan rahmat dan hidayah kita semua diperkenankan hadir di sini dalam menghadiri kegiatan aksi nyata modul 1.4 budaya positif, yaitu menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Salam berdiri bersama. Juga tidak lupa kita sanjungkan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita semua menjadi pengikut beliau sampai akhir zaman. Pada kesempatan kali ini saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sempat hadir. Izinkan saya untuk membacakan susunan acara pada kesempatan kali ini. Yang
pertama yaitu acara pembukaan, yang kedua sambutan kepala sekolah, yang ketiga bagian inti acara, kemudian keempat penutup, dan terakhir doa. Baik, untuk membuka acara kali ini, marilah kita bersama-sama mengucapkan lafaz basmalah. Selanjutnya acara yang kedua yaitu sambutan dari Kepala SMA Negeri 1 Rumah Talang, yang dalam hal ini diwakilkan oleh Bapak Wakil Gubernur Bapak Suwardi. Kepada Pak Suwardi kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala sayyidina wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang kami hormati Bapak-bapak beserta dalam rangka aksi nyata guru penggerak khususnya di SMA Desa Talang, terkhusus guru penggerak yang menyelenggarakan acara pada pagi menjelang siang ini. Pertama, atas nama kepala sekolah, karena suatu lain hal tidak dapat hadir bersama kita, atas nama sekolah diwakilkan pada kami, dan mudah-mudahan tidak mengurangi arti dan makna dalam rangka kegiatan ini. Yang pertama, ucapan rasa syukur disampaikan kepada guru penggerak SMA 1 Rumah Talang yang telah sukses menyelenggarakan dari seluruh rangkaian kegiatan, dan pada hari ini menindaklanjuti atau melanjutkan dalam bentuk kegiatan aksi. Sekali lagi terima kasih. Tentu segala fasilitas yang ada ini kiranya untuk mendukung terhadap kegiatan dalam rangka pelaksanaan guru penggerak, dan sekaligus juga untuk implementasi pelaksanaannya di sekolah-sekolah, khususnya di SMA Negeri 1 Rumah Talang. Kiranya kepada semua Bapak Ibu untuk kiranya dapat betul-betul mendukung terhadap program ini, dan tentu imbasnya nanti akan sampai kepada keluarga besar, baik guru-guru yang lainnya maupun kepada seluruh siswa. Oleh karena itu, dalam rangka menyongsong pelaksanaan kurikulum Merdeka ke depan, maka betul-betul pihak sekolah sepenuhnya mendukung. Mudah-mudahan apa yang menjadi program kegiatan pemerintah pusat, Kementerian Pendidikan Nasional, Riset dan Teknologi akan menjadikan program ini bermakna bagi seluruh keluarga besar, khususnya guru SMA Negeri 1 Rumah Talang. Dengan segala kesiapan yang ada, tentu sekolah berterima kasih. Mudah-mudahan dengan gerakan ini akan mendapat atau menjadikan nilai tambah bagi sekolah. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, acara dalam rangka aksi nyata guru penggerak SMA Negeri 1 Rumah Talang dengan resmi dinyatakan dibuka, dengan sama-sama mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian, lebih kurang mohon maaf. Ilahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi sambutan dari Kepala SMA Negeri 1 Rumah Talang yang hal ini disampaikan oleh Bapak Wakil Gubernur. Pada Bapak kami ucapkan terima kasih. Semoga apa yang telah disampaikan tadi dapat kita implementasikan secara maksimal di SMA Negeri 1 Rumah Talang.
Selanjutnya kita masuk ke acara inti, yakni paparan tentang penyebaran pemahaman budaya positif oleh Bapak Julius SPD GR. Kepada Bapak Julius, waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya pada pagi hari ini Bapak-bapak Ibu? Luar biasa. Baik ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sallallahu alaihi wasallam wa alihi wasallam. Pertama-tama mari kita panjatkan syukur kita kepada Allah SWT karena berkah rahmat limpah serta hidayahnya kita dapat menghadiri kegiatan hari ini, yaitu tentang aksi nyata modul 1.4 budaya positif, yaitu menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif oleh saya Julius SPD GR sebagai calon guru penggerak angkatan 7 dari Kabupaten Lahat. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah, staf wakil, kemudian Dewan Guru, tata usaha dan karyawan di SMA Negeri 1 Betalang. Semoga kita semua selalu dalam rahmat, limpah serta hidayah dari Allah SWT. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kalau salam kita haturkan kepada Nabi Agung kita, Nabi besar kita, suri teladan kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta para pengikutnya hingga akhir zaman. Karena berkat jasa beliau lah kita dibawa dari zaman kegelapan menuju zaman terang seperti pada saat ini. Baiklah bapak-bapak, ibu-ibu, saya di sini ditugaskan sebagai calon guru penggerak ini. Mendapat tugas yaitu dari fasilitator saya untuk menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif dari modul CGP calon guru penggerak di modul 1.4 ini, karena modul ini sangat penting dan sangat kami pelajari kemarin itu sangat positif ya untuk diajarkan diterapkan di sekolah terhadap kejadian atau masalah-masalah yang pernah terjadi di sekolah. Nah, di sini bukan maksud saya menggurui ya Bapak Ibu, tapi di sini saya akan berbagi pengalaman, kita saling berdiskusi ya, memecahkan suatu permasalahan pernah terjadi di sekolah dan juga berbagi pengalaman terhadap apa yang saya pelajari selama 2 bulan terakhir ini di calon guru penggerak. Baik bapak-bapak ibu ya, ini selamat datang para guru hebat. Mari bersama berkolaborasi saling mendukung demi mewujudkan disiplin positif di sekolah kita tercinta. Nah, ini adalah kata romantik sebagai pembuka untuk kegiatan hari ini. Bagaimana bapak ibu, masih semangat? Oke, sebelum kita masuk ke materi ya, kita yel-yel dulu ya. Ini ya. Ada yel-yelnya semangat ya. Bisa ibu-ibu ikuti ya, bapak ya. Bisa ya. Kita mulai. Semangat. Oke, tepuk tangan dulu untuk semuanya. Ya, baik, terima kasih bapak ibu. Semoga kita tetap semangat mengikuti materi ini ya, karena materi ini insyaallah sangat bermanfaat ya. Baik. Nah, dalam konsep utama modul budaya positif ini ya, ini ada 6 materi yang dapat disampaikan nanti ya. Yang pertama itu ada perubahan paradigma belajar, kemudian yang kedua ada disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol restitusi, kemudian segitiga restitusi. Nah, ini adalah pokok materi yang dapat saya sampaikan nanti kurang lebih 1 jam terakhir. Ini nanti ada sesi tanya jawab juga Pak Eki ya. Lanjut. Nah, dalam pembelajaran paradigma baru ya, kita masuk ke materi. Pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang
efisiensi ya, sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Ya, ini adalah salah satu pembelajaran dengan paradigma baru, apalagi kita gandeng-gandeng dengan kurikulum merdeka ya, yang seperti digunakan oleh Menteri Pendidikan kita Nadiem Makarim tentang kurikulum merdeka yang akan diterapkan di tahun depan. Ya, mungkin sekolah kita belum akan menerapkan, tapi Papua akan digunakan bagaimana itu kurikulum merdeka. Nah, dalam profil pelajar Pancasila ini, menurut bapak-bapak ibu pernah mendengar apa profil pelajar Pancasila ada berapa macam? Ada yang tahu? Ada yang ingat? Baik, sebagai ada yang ingat? 5. Sudah gitu. Ya, gotong royong, mandiri, bertakwa, motivasi ya. Ada lagi Pak Suwardi masih ingat? Kalau bapak ini ada Pak Diki, Pak Almer, ya Pak. Toleransi. Ya, toleransi. Oke, kita lanjut. Next. Oke, dalam profil Pancasila ini ada 6 item ya yang kita sebutkan dalam profil Pancasila, yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa ya. Kemudian bagaimana kita beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa seperti kita contohnya pernah kita sebelum belajar kita melakukan membaca doa, dan setelah belajar kita menutup dengan doa juga. Itu salah satu contohnya. Kemudian berkebinekaan global, meskipun kita berbeda-beda dari suku, bentuk kulit ya, tapi kita sama ya. Kemudian bergotong royong. Nah, itu gotong royong, artinya kita bergotong royong untuk bekerja sama, seperti apa Pak Diki? Adanya kebersihan ya, setiap hari Jumat ya gotong royong, piket dan lain sebagainya. Kemudian kreatif. Nah, sekarang diganti-gantikan guru yang kreatif. Sekarang ada lomba ya, lombanya guru kreatif inovatif ya, sehingga membuat merancang pembelajaran yang kreatif sehingga siswanya lebih tertarik ya. Mungkin ada juga nanti lombanya di sekolah kita ini, membuat model pembelajaran yang kreatif dan inovatif. Kemudian bernalar kritis. Nah, bernalar kritis ini dulu dibutuhkan untuk siswa ya, karena merancang cara dia berpikir. Jadi guru sebagai fasilitator ya, kemudian siswa sebagai media atau alat yang nantinya berpikir secara kritis tentang apa yang disampaikan oleh guru. Jadi siswanya lebih aktif dibanding dengan gurunya. Kemudian mandiri ya. Mandiri artinya apa? Mandiri seperti guru kita mencari pelatihan yang dapat menunjang kita, menambah wawasan kita. Seperti ada yang melo ikut PPG, ada yang CGP, ada yang IKI, ada PGRI ya. Kita kan banyak macam-macam. Ada yang instruktur nasional, instruktur kabupaten seperti Pak Edi dan Pak Deki ya. Nah, itu sebagai motivasi kita ya untuk lebih mandiri lagi, ada Pak Edi juga ya, untuk meningkatkan kemampuan kita dalam belajar ya. Bersyukurlah kita banyak instruktur mantan instruktur di sekolah kita ini yang akhirnya akan menambah dan memberikan motivasi kepada guru lain supaya menambah wawasan ya untuk dia ke depan. Seperti guru-guru kita yang masih banyak muda-muda ini ya, semoga dapat menularkan ilmu ya yang didapat oleh orang yang berpengalaman, sehingga kita bisa menggantikan, bisa mengambil ilmu yang dapat dari para guru-guru yang sudah jadi IKA dan lain sebagainya. Nah, ini disiplin positif. Apa yang saya tanya dulu pada Bapak Ibu, apa yang dimaksud dengan disiplin kira-kira? Tertib ya, tertib. Oke. Nah, disiplin positif.
Nah, ini kita jelaskan dulu disiplin positif itu seperti apa. Dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, ya. Seperti pada saat ini, yang kita sering dengar kalau kita dengar kata disiplin, berarti orang ini berarti siswa, terutama ini kepada siswa sering mengaitkan disiplin dengan kata tidak nyaman, ya. Lanjutnya kita akan jelaskan lebih selanjutnya. Oke, sebagai pendidik, nah ini tadi siswa, ini kita sebagai pendidik. Tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal, kebajikan yang umum, ya, dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Jadi, ya, dalam CGP ini ada juga mempelajari tentang kebajikan. Kebajikan itu bagaimana, apa saja, tentang saling menghormati, bagaimana saling menghormati, bergotong royong, mandiri, ya, saling menghargai, yang berbuat positif, ya. Akhirnya motivasi itu akan timbul dengan secara intrinsik, bukan motivasi yang berasal dari ekstrinsik. Nah, lebih jelasnya nanti jelaskan juga apa itu motivasi intrinsik dan apa itu motivasi ekstrinsik. Kemudian disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman maupun hukuman. Nah, disiplin positif ini, ya, ini adalah salah satu pengembangan di modul 1.4 ini. Bagaimana dengan kita mempelajari modul 1.4 tentang budaya positif ini, kita akan mendapatkan bagaimana kesadaran peserta didik untuk dalam penerapan disiplin ini sadar akan melakukan kegiatan itu, disiplin itu bukan karena berasal dari ancaman. Kalau kita dengar disiplin ini, berarti mengancam sifatnya, maupun hukuman dan sogokan. Nah, apa yang lebih jelasnya tentang budaya disiplin positif itu nanti akan kita terangkan lebih lanjut. Nah, lanjut ke kebutuhan dasar manusia. Nah, di sini kita akan menyimak kebutuhan dasar manusia. Nah, menurut Bapak Ibu, apa saja kebutuhan dasar manusia? Ada yang tahu? Makan, sandang, pangan, papan. Oke. Nah, dalam kebutuhan dasar manusia yang di modul 1.4 ini dijelaskan, yaitu yang pertama itu ada bertahan hidup. Ya, bertahan hidup, bagaimana cara kita bertahan hidup untuk mencukupi kebutuhan kita sehari-hari. Itu tadi disebut oleh Pak Diki tadi, sandang, pangan, papan, itu adalah contohnya. Dan yang kedua, kasih sayang, ya, dan rasa terima kasih. Nah, kita membutuhkan rasa kasih sayang baik pada orang tua, ya, teman-teman, kerabat, dan lain sebagainya. Sehingga rasa cinta yang timbul, rasa empati terhadap teman-teman saudara kita atau orang tua kita akan terjalin dengan baik. Dan jangan lupa mengucapkan dengan rasa terima kasih, ya. Apa terima kasih? Dengan rasa terima kasih itu bisa menghargai dan menghormati orang lain terhadap jasa-jasa yang telah diperbuat atau dilakukan. Lanjut. Penguasaan, kita membutuhkan skill penguasaan terhadap bidang kita. Kita sebagai guru ingin menguasai sesuatu sesuai dengan mata pelajaran kita dengan cara banyak-banyak ikut pelatihan, ya. Dengan kebebasan, semua orang bisa memiliki kebebasan, tapi kebebasan itu tidak dengan kebablasan, tapi dengan cara bebas berbuat yang positif, ya. Lanjut, kesenangan. Semua orang mungkin butuh senang, ya Bapak Ibu. Kesenangan adalah sifat kita agar jenuh terhadap beberapa kegiatan yang kita lakukan. Ini adalah salah satu kesenangan adalah kebutuhan dasar manusia. Nah, dalam kebutuhan dasar manusia ini, dalam modul 1.4 ini ada 5, yaitu bertahan hidup, kasih sayang dan rasa terima kasih,
penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Nah, motivasi perilaku manusia. Apa itu yang dimaksud dengan motivasi? Ada yang tahu? Motivasi. Dorongan, ya. Oke, lanjut. Nah, dalam hal ini motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Jadi seorang motivasi ini, ya, kita melakukan tujuan dan tindakan untuk mendapatkan sesuatu. Seperti tadi ada dua motivasi, ya, dijelaskan sebelumnya. Ada apa? Motivasi intrinsik, motivasi ekstrinsik. Ya, itu ada dua motivasi, ya. Oke, lanjut. Nah, bagaimana cara motivasi perilaku manusia itu seperti apa? Ini dijelaskan, ya. Menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Nah, ini ada menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Dijelaskan juga, murid melakukan disiplin diri karena ia takut dihukum. Ini merupakan motivasi ekstrinsik. Nah, ini adalah contoh dari motivasi ekstrinsik yang biasa kita hadapi selama berpuluh tahun atau belasan tahun selama mengajar, ya, gitu ya. Untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ini dijelaskan mengapa adanya imbalan atau penghargaan orang lain. Murid melakukan disiplin diri karena ia ingin mendapatkan imbalan, merupakan motivasi ekstrinsik. Nah, kalau ada murid yang ingin mendapatkan imbalan, ya, penghargaan, ini merupakan motivasi asalnya dari motivasi ekstrinsik, ya. Itu. Kemudian yang terakhir, nah, menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Jadi menghargai nilai kebajikan itu sudah dijelaskan tadi. Kebajikan itu mulai dari disiplin, menghormati orang lain, ya, kemudian menghargai, kemudian berbuat positif, ya. Akhirnya dibuat juga ciri anak ini, murid melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai kebajikan dirinya. Ini merupakan motivasi dari intrinsik, ya. Jadi motivasi apakah membuat anak-anak yang motivasi banyaklah ekstrinsik atau intrinsik? Ya, ekstrinsik. Ya, itu adalah ciri-ciri motivasi anak ekstrinsik dan intrinsik. Dan guru kita juga memberikan motivasi, ya. Motivasi tinggal bagaimana caranya motivasi itu dari ekstrinsik maupun intrinsik, ya. Konsep disiplin dengan identitas gagal. Ini kita lanjut masuk ke konsep disiplin dengan identitas gagal. Mengapa gagal? Pertama, karena hukuman. Nah, ini yang sering murid yang melanggar aturan berulang kali diberikan hukuman. Nah, kenapa hukuman? Murid itu merasa menyakitkan. Siapapun diberi hukuman, apalagi yang menyakitkan, ya, keras, itu sangat menyakitkan, membuat perasaan murid menjadi menyakitkan. Kemudian tidak nyaman, murid menjadi takut, memaksa murid menyembunyikan kesalahan, kemudian murid menjadi rendah diri. Ini adalah ciri kalau kita sering memberikan hukuman kepada murid, ya. Lanjut. Penghargaan. Nah, ini ada yang namanya penghargaan, ya. Sering kita memberikan penghargaan kepada murid, ya. Karena penghargaan ini ternyata dalam modus 1.4 tentang penerapan budaya positif ini tidak efektif untuk dilakukan. Karena apa? Akan merusak hubungan sifat diri. Nah, ini akan mengakibatkan hubungan ada sifat diri, mematikan kreativitas bagi siswa yang belum atau tidak kreatif. Kemudian menghukum dengan sistem ranking. Ternyata, ya, dengan menerapkan sistem ranking itu ternyata menjadikan konsep disiplin itu menjadikan identitas yang gagal. Ya, tahu Pak Ibu, ya. Karena apa? Merasa siswa itu iri hati dan tidak berkembang bagi siswa yang berada di bawahnya. Kalau ada pengalaman dari teman-teman yang lain, CGP lain, dia menyebutkan di rapat itu hanya 1-2 nilai.
Kemudian untuk yang 4, 5, 6 tidak akan ditulis di rapor tapi di WA. Ada kan Pak, nak disebut ke tak ranking 1 sampai 10. Oh, tidak usah Bu, di WA pribadi biar dia tahu. Tuh, cara salah satu menghargai siswa terhadap jeripaya yang dia dapatkan selama dia belajar dia dapatkan ya. Kemudian dengan adanya penghargaan itu bisa menghargai hak menghargai dirinya ya. Itu bisa mengakibatkan hak-haknya itu terasa dirampung. Apa saya susah payah ini masih nilainya ini, mungkin itu dengan ada penghargaan ternyata disebutkan juga termasuk dalam konsep identitas gagal. Sudah paham Bapak Ibu? Oke. Nah, sekarang kita masuk ke awalnya Bapak Ibu. Konsep disiplin dengan identitas sukses ya. Ini adalah salah satu konsep identitas sukses ya. Yang pertama konsekuensi. Kenapa konsekuensi? Cirinya begini, penguatannya jangka pendek ya. Kemudian perlu monitoring ya, perlu monitoring berkelanjutan ya, diawasi secara berkelanjutan bersambung-sambung ya, stimulus respon ya, tanggapan ya, murid menghormati peraturan, kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Nah, ini adalah konsep ini nilainya kalau kita ini yang tadi C, kali ini B ya. Kemudian kalau yang terbaik ini adalah konsep disiplin dengan identitas sukses, yaitu restitusi. Mengapa restitusi? Nah, ini adalah restitusi ini menggema sekali di modul 1.4 ya, yang diterapkan di sekolah-sekolah karena murid merasa bertanggung jawab untuk perilakunya. Kemudian fokus pada pemecahan masalah jangka panjang ya. Kemudian murid menghormati dirinya dan orang lain. Kemudian carry control, dirinya memegang kontrol. Kemudian murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Nah, ini adalah ciri-ciri dari restitusi. Jadi restitusi ini adalah salah satu langkah atau ciri yang dapat diambil sehingga menciptakan disiplin positif pada murid. Mungkin yang selama ini anak muridnya susah dibina atau susah dibuat banyak terjadi kasus, mungkin cocok sekali ya dengan penerapan restitusi ini, tapi dengan catatan disesuaikan dengan keadaan dan situasi di sekolah kita. Nah, ini pendekatan restitusi ya, konsep disiplin pendekatan restitusi. Ini adalah sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Pengertian restitusi, kita akan masuk ke mengapa restitusi itu baik untuk diterapkan di sekolah mengenai disiplin ya. Jadi restitusi adalah restitusi proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter lebih kuat. Biasanya 2004. Jadi restitusi ini adalah kondisi bagaimana siswa memperbaiki kesalahan terhadap kesalahan yang pernah mereka lakukan, kemudian mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Setelah mereka kembali lagi ke kelas mereka, tidak membuat kesalahan dan menyadari kesalahan mereka sehingga mereka tidak mengulangi kesalahan kejadian pernah terjadi ya. Nah, ini adalah ciri-ciri restitusi ya Bapak Ibu. Bukan menebus kesalahan tapi belajar dari kesalahan, memperbaiki hubungan ya. Kemudian tawaran bukan paksaan, menuntut untuk melihat dalam diri, mencari kebutuhan dasar mendasari tindakan, fokus pada karakter bukan tindakan. Kemudian yang terakhir yaitu menguatkan dan fokus pada solusi. Dan adanya restitusi ini ya, kita ada solusi yang ditawarkan kepada guru terhadap siswa yang kurang disiplin. Nah, itu pentingnya restitusi yang ada di sekolah ini. Jadi
modul ini sangat bermanfaat sekali Bapak Ibu di modul 1.4, sehingga perlu adanya pemahaman dan penyebaran yang ada di sekolah. Perbedaan ini ada contoh kasus. Nah ya, kalau siswa mengantuk di kelas, ini ada hukuman, ya, hukuman sering kita menurut hukuman ada ya. Jadi hukuman ini, contoh guru kalau siswa mengantuk, sering kita lihat guru menghukum siswa tersebut hormat bendera. Ada juga apa yang lain, atau mengeluarkan pada saat jam pelajaran. Ini adalah salah satu bentuk hukuman, ya. Kemudian akibatnya apa? Guru ini marah, guru marah dan murid menjadi takut. Ini adalah bentuk hukuman. Mungkin guru yang sering menghukum siswanya, ciri-ciri siswanya apa itu lah, ya, muridnya jadi takut atau menendam dan lain sebagainya. Kemudian lanjut konsekuensi. Nah ini contoh konsekuensi. Guru memberikan konsekuensi siswa keluar dan mencuci mukanya, kemudian masuk ke kelas kembali. Ini adalah suatu tindakan namanya konsekuensi. Akibatnya apa yang ditimbulkan? Guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Nah ini adalah bentuk tindakan yang dinamakan konsekuensi. Kemudian restitusi. Ini adalah salah satu bentuk restitusi yang sangat dianjurkan, ya, yaitu restitusi bagaimana guru menanyakan keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Nanti tidak dijelaskan. Dirinya dan membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Mungkin siswanya di ini ya, ditanya, bantu menyelesaikan, bukan setelah ada masalah dihukum, tidak. Mungkin dengan restitusi ada tindak lanjut, sehingga budak itu terus berdisiplin dan menghayati apa peraturan dan kesalahan yang pernah dia lakukan. Akibatnya apa yang ditimbulkan dengan restitusi ini? Guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Inilah kelebihan dari tindakan restitusi ini, ya. Akibatnya kita welcome, terbuka, dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Coba kalau itu di rumah, ya, mungkin siswa aku berdua dengan bapak itu, ya, ke ibu itu, ya. Nah, kira-kira apa yang diterapkan oleh bapak ibu hukum selama ini? Hukuman, konsekuensi atau restitusi? Konsekuensi, ya, banyak konsekuensi, ya. Ini ada 5, kita masuk ke lebih mendetail tentang restitusi, ya. Tadi restitusi, ya. 5 posisi kontrol restitusi. Apakah kita sebagai menghukum siswa dengan tanpa ada unsur apa-apa dihukum, dikit-dikit dihukum, dimarah, betul ya? Kemudian membuat rasa bersalah, dimarah-marahi, apa ini ada kalimatnya, ya, sehingga ada rasa bersalah dari siswa tersebut yang membekas selama dalam mungkin dilupakannya selama umur dia. Kemudian ada sebagai teman. Apakah kita guru berprofesi sebagai teman selama dia mengajar di sekolah, ya? Kemudian sebagai pemantau, ya. Ini adalah sebagai pemantau. Kemudian terakhir yaitu sebagai manajer. Nah, kira-kira bapak-bapak, ibu-ibu, dari 5 posisi kontrol ini, posisi kita ini sebagai apa di sekolah? Ada bukan rasa bersalah. Apa lain? Ada yang manajer, ya? Sebagai, memang kalau bagus manajer diterapkan, tapi kalau kita ke belakang, apakah kita sebagai penghukum, membuat rasa bersalah, teman atau pemantau atau manajer? Nah itu, ya. Semoga dengan ini, modul ini, kita semua berposisi sebagai manajer. Contoh penerapan 5 posisi kontrol ini adalah kasus, ya.
siswa ketahuan membawa HP. Nah, sering terjadi. Untuk ini sebagai salah satu contoh, mungkin banyak contoh-contoh kasus lainnya. Yang pertama, penghukum. Ini kalimat yang diucapkan kalau ciri-ciri guru sebagai penghukum. Nah, patuhi aturan sekolah, lalu berdiri di depan kelas. Nah, itu siapa? Tidak nanya apa-apa kesalahan, tahu bawa HP, aturan sekolah diambil, tidak ditanya apa lagi, tegaklah kau di depan kelas. Ini sebagai guru penghukum. Kemudian membuat rasa bersalah. Nah, ini ada kalimatnya yang dilontarkan oleh sebagai pendidik. Berapa kali Pak Guru atau Ibu harus memberitahu kamu Pak kecewa sama kamu? Nah, ini salah satu kalimat yang dilontarkan guru yang membuat siswa tersebut memiliki rasa bersalah. Oh, salahnya aku. Kemudian teman. Guru sebagai teman. Apa ciri dan dilontarkan kalau guru ini sebagai teman? Kalimatnya, ayolah taati peraturan buat Pak Guru bangga. Kali ini tidak apa-apa, kamu salah. Ini kalimat yang dilontarkan guru sebagai posisi kontrol sebagai teman. Ya, Pak Ibu ya. Kemudian sebagai pemantau. Nah, kalimatnya kalau guru ini sebagai posisi sebagai pemantau, kamu sudah melanggar apa peraturan dan konsekuensinya. Nah, ini ya, ini kalimat guru yang dilontarkan sebagai pemantau. Nah, yang terakhir ada manajer. Apa yang dikatakan sebagai guru kalau manajer? Ini kalimat yang baik ya. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Ditanya dulu Bapak Ibu. Salahnya apa? Kemudian kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan ini? Nah, jadi siswa itu ditanya sehingga mereka ada cara berpikir kritis ya terhadap kesalahan. Jadi mereka ada pembelaan ya, ditanyai masalahnya apa, ini apa ya. Karena kita lihat video ya, ada di Turki, di Irak ada siswa anak guru kalau tiap kali masuk terlambat, pas datang guru saya terlambat, tidak mau apa-apa anaknya, di tangannya dipecuti 2 kali, besoknya datang lagi 2 kali, 3 kali terus selanjutnya. Dan suatu ketika ya ada dia lihat dia lagi berjalan naik sepeda, gurunya itu melihat anak tersebut dengan orang tuanya, ternyata dia ini gantian sepatu dengan kakaknya, karena kakaknya masuk pagi, adiknya masuk siang. Jadi guru itu merasa terharu, pas masuk gurunya memiliki rasa bersalah dan meminta maaf kepada murid tersebut. Mungkin ya begitulah dengan adanya manajer ini, jadi siswa itu bisa terkontrol sehingga siswa itu dapat menyadari dan memahami tentang kesalahan yang telah mereka lakukan. Itu ya. Lanjut, keyakinan kelas ya. Ini keyakinan kelas. Nah, mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Mungkin kita buat di dinding atau di sekolah itu pernah tengok tulisan tata tertib peraturan di kelas. Ya, jadi jangan bukan tidak tahu. Jadi nambah keyakinan kelas. Nah, dalam modus aktifat ini kata yang lebih halus, lebih positif ini bukan peraturan, bukan tata tertib, tapi ternyata keyakinan kelas yang kita buat. Ya. Kenapa keyakinan kelas? Nanti kita akan pelajari. Ya. Nah, ini ada contoh kasusnya Ibu ya, mengenai ada hubungannya tentang keyakinan kelas. Mengapa? Nah, ini ada pertanyaan Bapak Ibu ya. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 5 atau motor? Apa Bu? Apa? Ngapa?
Apa kita ada peraturan tentang penggunaan helm untuk mengendarai kendaraan roda 2 supaya apa? Selamatan, ya, tidak terjadi kecelakaan, menghindari kecelakaan, menghindari dari tilang, ya. Ini adalah salah satu hubungan pertanyaan tentang keyakinan kelas. Kemudian yang kedua, ini ada pertanyaan yang kedua, pemantik kedua, ya. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Supaya apa? Terhindar dari penyakit. Ya itulah, ya. Dengan adanya pertanyaan ini, ya, kenapa menebalkan atau menguatkan? Kenapa dibuat keyakinan kelas bukan peraturan? Supaya bagi tadi ada pertanyaan pemantik supaya lebih memahami, menyadari tentang aturan-aturan yang di keyakinan yang dibuat di kelas. Nah, ini adalah salah satu kegiatan membuat keyakinan kelas. Guru bersama siswa membuat keyakinan kelas. Ini contoh yang saya praktekkan kemarin di kelas-kelas, ya, membuat anak-anak membuat tentang keyakinan kelas. Yang pertama berdiskusi tentang peraturan. Nah, jadi siswanya itu berdiskusi membuat aturan, dibuat kelompok, dibuat pakai kertas tempel, kertas warna, ya, atau sabun. Kemudian mereka berdiskusi, ya, kita anak-anak kita diskusi dibagi beberapa kelompok, kita buat tentang aturan-aturan yang akan kita jalankan, ya, mau kita jalankan yang nanti yang kalian yakini, yang nanti kalian harus melakukan aturan tersebut sehingga terciptanya disiplin yang lebih baik lagi. Kemudian merumuskan peraturan menjadi keyakinan. Setelah adanya peraturan dibuat, kita rumuskan, kita simpulkan sehingga peraturan yang dibuat itu menjadi keyakinan. Keyakinan pada diri siswa agar menghormati, menghargai peraturan yang telah mereka buat, ya. Mungkin dari mereka setelah itu, oh saya sudah membuat ini, nggak mungkin saya melakukannya, kesalahan ini, ya. Jadi kesepakatan dulu, Bapak Ibu, sebelum kita mulai pelajaran itu sebagai wali kelas juga dibuat kesepakatan dulu. Nantinya timbul apa? Menempelkan keyakinan itu di kelas. Nah, ini adalah rancangan yang dibuat oleh siswa. Mereka tempelkan keyakinan kelas, ya, dibuat boleh, tidak boleh. Nah, itulah hasilnya. Ini dibacakan satu persatu terhadap aturan keyakinan yang menjadi keyakinan supaya mereka lebih menghargai, menghormati terhadap aturan yang telah disepakati. Ini dari kegiatan membuat keyakinan kelas. Oh, ada sudah paham, Bapak Ibu? Oke, ya. Lanjut. Nah, akhirnya dengan adanya keyakinan kelas tersebut dirumuskan juga, disimpulkan juga, dibuat keyakinan agar isinya gini, Bu. Tadi disimpulkan, ya, mungkin ada siswanya buat panjang-panjang, ada yang pendek. Akhirnya disimpulkan, dibuat keyakinan, nanti ditempelkan secara rapi di kelas, ya. Judulnya keyakinan kelas 10, 11, 12. Ya, akhirnya dibuat juga dengan adanya disiplin waktu. Kemudian belajar dengan antusias, semangat, dan percaya diri. Kemudian yang ketiga, saling menjaga kebersihan dan keindahan, saling menghormati sesama, saling membantu dan bekerja sama, karena menghargai teman yang sedang berbicara. Selalu menerapkan 5S, senyum, sapa, salam sopan, santun. Kemudian 8, gemar membaca dan menulis sebagai budaya literasi. Ini adalah contoh akhirnya dibuat dari peraturan berbuat keyakinan kelas, ya, sehingga siswa itu akhirnya ujung-ujungnya bisa menghargai terhadap aturan yang mereka lakukan. Kita buat, ya.
Nah, bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Apa bentuk keyakinan kelas? Apa tidak peraturan atau tertib yang selama ini kita dengungkan, kita lakukan? Lebih abstrak, lebih ringkas ya dari peraturan kelas. Lebih ringkas dari peraturan kelas. Lebih abstrak, lebih ringkas dari peraturan kelas. Ini gunanya ciri-ciri dari keyakinan kelas. Kemudian berupa pernyataan universal yang pernah diumum, ya, pernah diingat, pernah inti dari keyakinan yang dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas ini dibuat untuk positif, Bapak Ibu, karena mudah dipahami, mudah dicerna ya. Kata-katanya tidak sulit ya. Nah, sedikit saja agar mudah diingat. Tidak usah panjang-panjang. Singkat, padat, jelas agar mudah diingat. Kemudian sesuai dengan kondisi kelas sekolah agar mudah diterapkan. Kalau tadi sebutkan Bapak Ibu ya, ini keyakinan kelas ini dibuat sesuai dengan kondisi keadaan di sekolah kita. Bagaimana kondisinya? Apakah harus lebih ketat atau bagaimana ya? Itu disesuaikan ya, diterapkan sesuai dengan kondisi sekolah kita saat ini. Nah, ini adalah bentuk segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini menjadi fenomena di modul 1.4 ya, penerapan budaya positif, karena ini adalah salah satu cara mendisiplinkan siswa melalui perilaku yang positif. Ini ada menstabilkan identitas, kemudian kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Ini adalah salah satu bentuknya segitiga restitusi itu, menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah. Semua perilaku memiliki alasan. Perilaku itu ada alasan, ditanya ke alasannya apa, ya, sehingga siswa itu terbuka. Kemudian menyatakan keyakinan kita semua memiliki motivasi internal. Kita ini harus memiliki motivasi dalam diri kita sehingga kita berkembang lebih baik lagi, bukan motivasi eksternal, ya, gitu. Nah, ini adalah salah satu contoh penerapan segitiga restitusi. Nanti silakan Bapak Ibu simak. Ini ada videonya, apa kalimat yang dibicarakan, yang di kalimat atau kata-kata, nanti silakan Bapak Ibu simak. Karena itu penerapan dari untuk kasus dari segitiga restitusi. Tadi aliran kamu sedang itu sangat luas, pas pelajaran Pak gitu, Anda berkomunikasi sehingga kamu tertidur sangat luas. Ya Pak, maaf, saya tertidur luas karena saya semalam dan bicara dengan Pak. Saya tidur tidak luas, tidur luas. Ada ya? Saya sebenarnya sudah tidak luas Pak, tapi apa ini? karena saya sudah terlalu Apakah kamu dalam masalah ini? ya Pak. Baiklah begini, di sini Pak bukan mencari yang sama. Di sini Pak mencari penyelesaian bersama, berpikir bersama tentang apa yang kita lakukan untuk memperbaiki situasi ini. Kamu pasti melakukan itu adalah saja.
pasti anak itu sehingga kamu ketinggalan belajar sehingga merugikan diri kamu sendiri dan teman-teman kamu lainnya. Ya, kalau misalnya ya tadi kamu merasa senang melakukan karena kamu merasa tidak punya keadilan ibu sangat, tetapi mereka melakukan itu bisa merugikan diri kamu sendiri ya orang lain. Tahu kan ini? Karena ada kurang tadi merugikan kamu sedang belajar sehingga mereka merasa terganggu dengan bunyi lingkungan dari suara guru dan diri. Sekarang kita bicarakan tentang kegiatan kelas kita. Apa yang kita percaya dan mana yang kamu sembunyikan. Betul sekali. Masih ingat dengan kegiatan kelas kita? Sekarang kita kembali bagi bahasa kamu berdiri puasa yang menyentuh tadi. Apakah ketika kamu tidur, kamu sudah menghormati orang lain dan diri sendiri ini? Tidak. Tapi kamu mendapatkan rasa senang menurut Pak. Ada cara untuk mendapatkan rasa senang tanpa merugikan orang lain. Bagaimana menurutmu? Nah, sekarang mari kita selalu menggunakan kegiatan kelas kita dan apakah apa yang harus kamu lakukan untuk memperbaikinya, Budi? Ya, Pak, saya minta maaf pada Pak Yus dan teman-teman saya yang mengulangi. Oke, baiklah kamu Pak Nima. Sekarang kembali ke kelas untuk mengikuti pelajaran selanjutnya dan melakukan apa yang kamu sampaikan hari ini. Ya, Pak, saya membaca kelas ini. Terima kasih. Oke, ya sama-sama, semoga kamu menjadi anak yang sukses di kemudian hari. Baiklah Bapak Ibu, ya ini tadi adalah contoh penerapan segitiga restitusi. Selanjutnya nih satu lagi, ada contoh kasusnya.
video singkat tentang bagaimana itu kalimat atau kata yang dilakukan oleh guru, ucapan guru itu pada siswanya yang kurang disiplin, sehingga terjadilah dampak penerapan dari segitiga restitusi. Sejauh ini bagaimana Bapak Ibu? Apakah dipahami? Sudah pahami? Atau ini ya contoh penerapan restitusi tadi ya? Lanjut. Nah, ini adalah kalimat terakhir ya sebagai penutup pada presentasi pembahasan pada hari ini. Dalam penerapan positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu beradaptasi pada posisi kontrolnya saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai seorang among atau posisi sebagai manajer. Jadi kita yang guru ini menempatkan posisi kita sebagai manajer yang menuntut murid-murid menjadi insan mandiri, merdeka dan bertanggung jawab. Ini adalah apa yang dikeluarkan sebagai standar nasional pendidikan. Ya. Baiklah Bapak Ibu ya, demikianlah ya presentasi pada hari ini tentang penerapan dan pemahaman budaya positif dari modul 1.4 ya. Semoga dengan kita berbagi pengalaman ya, menambah saling berdiskusi ya, semoga kita bisa belajar pada hari ini ya, semoga pembelajaran pada hari ini dapat membawa manfaat sehingga dapat mewujudkan belajar profil Pancasila. Salam merdeka belajar ya. Oke, Bapak Ibu terima kasih ya atas kesempatannya yang telah meluangkan waktu pada hari ini ya. Semoga kegiatan hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Semoga kita semua menjadi guru bergerak ya, dan menjadikan Indonesia lebih maju. Salam guru bergerak dan menggerakkan. Saya izin ya, saya Heri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itulah tadi paparan materi tentang penerapan budaya positif bagi guru penggerak alam. Jadi dari beberapa yang sudah banyak disampaikan tadi, ada satu yang menurut saya itu menarik, yaitu metode mendidik anak yang melakukan kesalahan. Ya, ada 3 metode tadi ya. Yang pertama itu metode hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ya, jadi metode yang terbaik itu metode restitusi. Ya. Jadi memang pada dasarnya kalau saya amati, anak itu kalau mereka melakukan kesalahan, kemudian terlalu sering dimarah, ya, terlalu sering diberikan kata-kata yang negatif, memang cenderung anaknya akan tumbuh menjadi pribadi yang keras dan tidak percaya diri. Ya, itu saja mungkin yang saya tarik kesimpulannya. Kemudian sebelum kita akhiri kegiatan pada hari ini, kita masuk dulu ke acara doa dalam hal ini. Ya, sebelum kita tutup, kita buka dulu sesi tanya jawab. Mungkin 3 pertanyaan sebelum acara kita tutup. Kepada peserta yang bertanya, saya persilakan. Silakan kepada Ibu Eti. Kami persilakan. Ya. Pertama mungkin terima kasih ya, karena Pak Julius sebagai CGP itu luar biasa progres kompetensi
4 kompetensi sebagai guru profesionalnya, sebagai profesional, pedagogik, sosial, dan kompetensi sikap religiusnya ya. Jadi mungkin bagi kita semua yang di sini itu suatu motivasi juga untuk bisa terus maju, apalagi yang muda-muda. Nah, dari penjelasannya tadi mungkin di sekolah kita untuk memposisikan kita pendidik sebagai idealnya yang diinginkan sebagai seorang manajer dengan berbagai perilaku peserta didik yang kita hadapi. Salah satunya tadi mungkin yang didengung-dengungkan, dipopulerkan tadi adalah dengan segitiga restitusi ya. Nah, mungkin kami sendiri karena banyak istilah yang baru ya, ada 2 pertanyaan mungkin yang mau kami sampaikan. Yang pertama, secara bahasa Indonesia ya, secara vulgar atau secara yang bahasa sederhananya itu tadi kan masih bahasa istilah semua. Yang pertama seperti ada menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan salah, kemudian terakhir itu menyatakan keyakinan. Ada beberapa istilah mungkin yang kami belum paham gitu. Nah, mohon dijelaskan ulang bagaimana penerapan kesiswanya tentang segitiga restitusi di beberapa kasus, seperti tadi kasus siswa mengantuk, membawa HP dan lain-lainnya, biar jelas tahapannya gitu. Jadi ketika kami insya Allah bisa mencontoh ke lapangan, bisa benar-benar menerapkan bagian tindakan yang langkah 1-nya apa, langkah 2-nya apa, langkah 3-nya apa, sehingga insya Allah hasil yang diinginkan tadi adalah siswanya punya kesadaran tinggi, saling menghormati kepada gurunya, kepada temannya dan dirinya sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua mungkin karena benar-benar bertanya ya, bukan menguji, kami lihat ada beberapa perbedaan istilah mungkin di kurikulum Merdeka ini dari kurikulum sebelumnya 13. Nah, mungkin Pak Julius sudah memikirkan atau mengetahui apakah itu hanya pergeseran istilah saja atau konten di dalamnya berubah gitu. Misalnya tadi yang disampaikan adalah istilah keyakinan dengan peraturan ya, karena isinya tentang peraturan juga kan tadi sudah dijelaskan mengapa berubah jadi keyakinan. Nah, sepertinya ada yang berubah gitu. Nah, kami mohon penjelasan apa yang berubah sehingga nanti insya Allah jadi familiar, kita tidak menyebutnya peraturan lagi tapi berubah menjadi keyakinan. Nah, mungkin itu saja. Tetap semangat dan kami membutuhkan banyak informasi tentang kurikulum Merdeka sehingga ketika kita melaksanakannya kita tidak salah arah, sudah punya satu pedoman bahwa seperti ini kurikulum Merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, luar biasa lagi pertanyaan dari Mbak Eti ini ya. Mbak Eti ini guru ini ya, senior internasional ya, yang ada di SMA kita. Terima kasih Mbak Eti atas pertanyaannya. Ya, tadi saya ambil nanti ke pertanyaan dari Mbak Eti tadi ya, garis bawahi bagaimana itu penerapan segitiga restitusi itu, bagaimana langkah-langkahnya ya. Ya, di sini segitiga restitusi ini kalau yang dijelaskan tadi Mbak Eti ya, itu lebih ke mendisiplinkan siswa terhadap permasalahan yang telah dilakukan atau kejadian kasus yang pernah terjadi di sekolah ini. Bagaimana siswa itu menjadi sadar atas kesalahan yang mereka perbuat dan mereka lakukan. Karena kita sadari saat ini siswa ini kalau dia melakukan kesalahan, siswa-siswa itu loh, itu loh. Apa yang terjadi karena kita tidak ada tindak lanjut terhadap siswa tersebut, sehingga
segitiga restitusi ini menjadi solusi terhadap kasus yang pernah terjadi. Nah, dalam segitiga restitusi ini ada 3 bagian yang mungkin bisa diterapkan ya di sekolah kita. Karena segitiga restitusi ini kalau saya amati dan diskusikan bersama teman-teman, itu lebih ke kalimat yang menyadarkan siswa, berpikir siswa menjadi kritis dan menyadari atas kesalahan yang mereka lakukan. Contoh yang pertama ini ada menstabilkan identitas. Jadi yang kalau misalkan siswanya dipanggil, bukan siswanya itu dimarah-marahi pada saat dia rame-rame. Jadi kita panggil, kita face to face panggil, ya. Kita dulu sebelum kita sebagai guru BK itu kita dulu kenal. Jangan dulu guru lain jangan panggil. Aku kamu nih kadang-kadang guru tanya pakai dulu atau ada ini dengan siswa. Jadi tanyakan dulu dengan siswanya. Jadi kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Jadi siswanya dimotivasi juga, dimotivasi apa yang menjadi hal yang terbaik yang dapat kamu lakukan terhadap masalah kamu ini. Jadi siswa itu ditanya dulu, motivasi kamu melakukan kesalahan ini apa? Apa kan? Jadi dijawablah apa ada yang lain, apa dia memang keseringan melakukan kesalahan, apa memang bapak tidak memperhatikan, ya. Kemudian yang kedua validasi tindakan salah. Jadi siswa ini ditanya ada alasannya, apa alasannya dia melakukan hal tersebut. Jadi ini adalah validasi tindakan yang salah sehingga siswa tersebut menyadari kesalahan dia. Bukan seperti penghukum tadi Bapak Ibu ya, dihukum di ini sehingga siswa itu tidak ada respect dengan kita, merasa tersakiti, ya. Karena posisi kita ini posisikan sebagai manajer di sekolah, ya. Kemudian menyatakan keyakinan kita semua memiliki motivasi internal. Setelah siswa itu ada kesalahan ditanya lebih ke perbincangan. Kalau kita lihat ya, restitusi itu ya, lebih ke perbincangan kita, podcast lah di ibaratnya. Podcast itu kan banyak di YouTube itu kan, lebih mendetail lagi. Nah, jadi setelah kita ini jangan lupa dikasih semangat anaknya itu, Pak. Oh, semoga dengan kejadian ini kamu bisa menyadari kesalahan kamu. Apa yang kamu lakukan, apa yang harusnya kamu tidak lakukan lagi. Kemudian semoga dengan kejadian ini menjadi pelajaran. Semoga kamu menjadi anak yang bermanfaat di masa yang datang. Jangan udah dikasih kasih motivasi juga, kasih ibarat tuh sebagai membahagiakan dia, menyemangati dia. Kalau kita siswa uji ya, dikasih semangat, gurunya bakal bangga ya, begitu juga kepada siswa. Itu mungkin itu secara saya dapatkan. Nanti kalau belum jelas nanti ditanyakan lagi karena belum ini nih sempurna dah hasilnya. Ya. Kemudian yang mengapa keyakinan kelas. Nah ini keyakinan kelas ini ya sebenarnya ini tidak ada perubahan bahasa atau apa-apa. Tapi keyakinan kelas ini kalau didiskusikan ini lebih ke membuat selain kesadaran juga ada kata-katanya yang lebih positif. Nah mungkin karena tadi dijelaskan peraturan. Kalau dengan kata tertib peraturan itu lebih kemana? Lebih hal yang negatif, ya. Nah sering kita dengarkan ya. Jadi dengan keyakinan kelas ini kita bisa membuat itu bentuknya itu lebih abstrak, lebih ringkas dari peraturan kelas. Nah, berubah pernyataan universal dibuat dalam bentuk positif sedikit saja agar mudah diingat, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah agar mudah diterapkan. Jadi kalau kita garis bawah ini keyakinan kelas ini lebih ke kata-kata yang lebih positif, lebih lemak didengar, kemudian mudah didengar terhadap peraturan kelas. Mungkin keyakinan kelas itu mungkin sifatnya
anak itu tidak mengungkap seperti tata-tata peraturan itu sedikit dari ini Bu Heti penjelasan dari saya. Mohon maaf mungkin ada yang kurang jelas, mungkin tanyakan nanti dan itu menjadi PR untuk kita semua. Ya kan, Bapak Ibu, ada lagi? Ini bagaimana Bu Heti sudah ini sudah memahami? Ya sudah ngerti, mungkin karena sepertinya karena berangkat dari pemikiran kita dari aku Ibu Merdeka ini lebih sesuatunya itu dari istilah saja mungkin lebih mengambil yang positif. Kalau peraturan mungkin kan mindset kita hukuman gitu kan, kalau melanggar dihukum gitu kan. Kalau ini memang keyakinan itu kesepakatan yang sudah melalui proses kesadaran dari anak-anak di kelas. Betul sekali Bu. Ya. Terima kasih tambahannya. Baik, mungkin ada beberapa pertanyaan lagi yang ingin disampaikan oleh Bapak Ibu. Ya, silakan Ibu Reka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih pada moderator yang telah memberikan kesempatan pada saya. Sebelumnya saya minta maaf karena mengikuti setengah-setengah dari saya. Di sini saya mau bertanya, apakah pembuatan keyakinan kelas ini setiap kelas berbeda-beda antara wali kelas yang satu dengan yang lainnya? Dan apakah keyakinan ini akan kita buat di sekolah itu dengan satu persepsi? Itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih kepada Bu Reka atas pertanyaannya. Pertanyaan sangat baik sekali. Jadi dalam keyakinan kelas ini itu kan pertama itu yaitu ini adalah ya. Yang pertama itu ini saya membacakan rangkanya dulu ya pada saat kita membuat keyakinan kelas. Pertama itu siswanya itu kita diskusikan dulu. Siswanya itu dibagi, mereka berdiskusi 4 atau 5 kelompok atau 6 ya. Mereka membuat peraturan-peraturannya yang mereka ketahui sehingga biasanya mereka coba peraturan yang mereka harus. Kemudian setelah itu dibuat di kertas, ya kertas tempel atau kertas warna lainnya sebagainya. Kemudian dari peraturan yang mereka buat, mereka merumuskan menjadi keyakinan. Oh, kamu buat apa? Jadi saya ini Pak. Bisa kan kamu meyakinkan kalau kamu tidak akan kalau kamu akan menaati peraturan yang nanti akan berkeluar keyakinan menyadarkan atas kesalahan kalau kamu melanggar dari peraturan itu. Ya bisa. Tuh. Kemudian setelah dirumuskan ya mereka ya. Kemudian yang mereka buat itu setelah dirumuskan ditempel atau mereka memperbaiki atau itulah ditempel ke tulis kamu. Nah, itulah yang mau dibuat nanti pada saat keyakinan kelas sehingga apa yang ditanyakan mereka itu sesuai dengan keyakinan kelas di sini. Ini adalah bentuk keyakinan kelas yang saya buat di guru sebagai guru mapel atau wali kelas ini lebih leluasa ya, mengatur siswanya dan disiplin, belajar antusias, ada 8 item ini. Kemudian keyakinan kelas ini seperti yang dijelaskan ini sesuaikan dengan kondisi kelas dan sekolah agar mudah diterapkan. Kayak Ibu Reka IPA, IPS agak berbeda perlakuannya, disesuaikan dengan kondisi kelas kita. Karena kita wali kelas, kita yang lebih mengatur terhadap keyakinan kelas yang kita buat. Begitu, Pak Eka. Bisa?
Baik, itulah tadi penjelasan dari Bapak Yus atas pertanyaan yang diajukan oleh Ibu Reka. Semoga Ibu Reka dapat memahaminya dengan baik. Selanjutnya mungkin satu pertanyaan lagi yang ada yang ditanyakan. Kalau tidak ada, kita langsung saja lanjut ke acara berikutnya. Sebelum kita tutup acara ini, kami persilakan kepada Bapak Ahmad Toro untuk memimpin doa penutup. Kepada Bapak kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah Bapak Ibu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang telah kita sampaikan lulus dan mudah-mudahan menjadi tambahan ilmu untuk kita bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa barik wa sallim. Allahumma bi hurmatika ya Allah jalla jalaluhu ya ismikal 'azam wa bi jamalika wa kamalikal jalalikal baqa wa bi hurmatika bikal karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Angkat dia hajati presentasi dalam aksi nyata menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif yang disusun oleh Bapak Julius Sarjana Pendidikan Olahraga, calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Lahat. Wa taghfir lana wa tarhamana wa tardina wa tuyassir lana umurana wa zid lana ilman wa afiyata wa salama di dunia wal akhirah. Ya Allah, ya Ilahi, ya Rabbi, innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya man nuruhu fi sirrihi wa sirrihi fi khalqihi a'tina an uyunin nazirin wa tawil bil hasan wal balagha wa rahmatan innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma sallimna min afatin dunya wal akhirah wa fitnatihima innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana taqabbal du'ana wastajib du'ana innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu, acara telah kita lalui bersama. Sebelum acara kita ada banyak tutup acara pada hari ini dengan mengucap atas dalam. Saya selaku pembawa acara mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lydia Syahda dari kelas 11 MIPA 2. Kesepakatan kelas dan keyakinan kelas yang telah disepakati dan dilaksanakan dalam kelas harus benar-benar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya karena dapat berdampak baik untuk kebaikan dan kedisiplinan pada kami sebagai siswa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penerapan dan pemahaman budaya positif yang disampaikan oleh Pak Julius dalam modul 1.4
menurut saya sangatlah baik untuk diterapkan pada peserta didik, karena dirasa bukan zamannya lagi kalau seandainya kita memakai metode hukuman. Metode pemahaman budaya positif ini yang disampaikan oleh Pak Yulis tadi itu sangatlah baik, karena akan merangsang anak untuk selalu berpikiran positif, dan yang diharapkan dia akan menjadi lebih kreatif dan inovatif. Saya rasa itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan Pak Yulius akan menjadi sukses jadi guru penggerak angkatan ke-7 Kabupaten Lahat. Selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Supardi MPD, Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Gumai Talang, di mana tempat Pak Yulius mengajar. Saya bangga dengan guru SMA Negeri 1 Gumai Talang yang memiliki etos kerja yang tinggi. Khususnya saya bangga dengan Pak Yulius yang masuk dalam calon guru penggerak angkatan 7 ini. Bergerak, tergerak, menggerakkan diseminasi pengimbasan yang dipaparkan oleh Pak Yulius merupakan aksi nyata dalam guru penggerak. Mudah-mudahan pengimbasan ini bersifat permanen. Dengan adanya pengimbasan tentang pemahaman dan penerapan budaya positif yang telah dipresentasikan oleh Pak Yulius di hadapan Dewan Guru SMA Negeri 1 Gumai Talang ini dapat menjadikan motivasi siswa untuk lebih aktif dan giat lagi dalam proses pembelajaran, serta dapat meningkatkan capaian-capaian belajar, prestasi dalam belajar. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan Pak Yulius semakin bersemangat dalam menjalankan program guru penggerak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.